55% untuk kreatornya, kemudian 45% dikelola YouTube. Nah cuman kan kembali lagi, gimana biar bisa grow dan continue to grow, kita harus memberikan kemudahan ke kreator untuk bisa bikin konten yang dan kreativitas yang bisa dibilang tanpa batas. Tapi gimana mereka juga bisa tetap sustain create konten, itu efek periklanan salah satunya. Jadi nah itu balance yang ingin kita kembangkan, dan juga user nggak bosen gitu kan ngelihat kontennya misalkan itu aja. Atau misalkan jadi kalaupun itu aja tapi misalkan itu adalah kreator yang value-nya sangat spesifik, contohnya gaming nih, kita ngomongin gaming ya, banyak gaming ini kita ambil contoh ekosistem gaming. Gaming ini ada gaming developer, ada gaming playernya, streamernya, kemudian juga ada fandomnya, ada kayak komunitas yang ngikutin banget nih perkembangan setiap game yang launching, ataupun kompetisi yang di launching, ataupun orang yang main game gitu. Jadi salah satu, kalau nggak yang paling gede kalau nggak salah ya, subscriber paling gede di YouTube itu Just No Limit di Indonesia, dan itu gaming gitu. Dan kita bisa bilang bahwa para subscriber atau penontonnya channel-channel gaming ini lumayan hardcore, dalam artian mereka nggak mau ketinggalan tiap kali ada konten baru, dan mungkin nontonnya juga sampai full, karena kan mereka juga ngikutin aspek gameplaynya juga, challenge-nya gitu kan Pak. Untuk bikin game-game baru, tapi game-game itu kan nggak akan dikenal dan digunakan secara luas kalau nggak bikin hype gitu ya, bisa dibilang. Itulah kenapa tadi contoh-contoh yang di highlight Thailand's collaboration, kemudian kolaborasi yang macam-macam tadi, Jumbo, itu kan untuk memperkenalkan pemasaran ya, bisa dibilang. Nah disitulah kita juga melihat peran YouTube sebagai platform. Ya, kita juga pengen engage masing-masing komunitas itu gitu. Jadi untuk gaming misalkan kita juga kira-kira fitur apa lagi, misalkan Pak, salah satu alternatif monetization yang kita kembangkan tuh fan funding, jadi kayak super sticker, super chat, kemudian juga ada channel membership, jadi kayak eksklusif konten untuk member gitu. Bayar dulu baru bisa masuk. Gitu. Jadi bisa makin unik, makin spesifik gitu. Itu oke, jadi kembali lagi, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan, karena saya pikir semua tujuan kita yang ada di meja ini sama. Dari sisi YouTube juga kita ingin melihat ekosistem kreator apapun genrenya, gaming, fashion, kemudian kalau TV, berita bahkan juga termasuk Pak di dalamnya. Karena kan yang menarik dari ekosistem seperti YouTube itu adalah konten itu kan nggak hanya sekali dinikmati, dan nggak hanya dimanfaatkan dalam bentuk sekali aja. Contohnya nih, musik. Kalau Pak Amin bikin lagu, kemudian lagu itu diupload di YouTube, kemudian lagu itu disetel berkali-kali, tentunya kan ada revenue yang didapatkan, monetisasi itu. Kemudian kalau lagunya Pak Amin tadi dipakai oleh orang lain untuk bikin video, atau kalau musiknya mungkin musik latar belakang energi gitu ya, background musik ya, dimasukkan untuk background musik event olahraga misalkan, atau apa gitu. Nah video tadi kan dapat revenue lagi nih dari penonton video olahraga tadi. Ada monetisasi yang dibagi dari lagunya Pak Amin yang dipakai di video. Iya, synchronize right ya Pak? Ya. Synchronize right kan? Betul. Itu juga Pak Amin jadinya dapat lagi revenue-nya, monetisasinya. Jadi, tapi apakah itu dari YouTube atau dari publisher? Awalnya duitnya dari YouTube, tapi kemudian kan rights-nya musik ini kan macam-macam Pak. Ada mechanical dengan performing. Bener, ada juga si performernya. Kalau performernya enggak kan, karena kan lagunya dinyanyikan dengan beda, tapi songwriternya dapat.
songwriternya dapatnya gimana caranya? Dari publisher kan? Karena kan songwriter biasanya melalui publisher. Nah, cuma berarti nanti publisher yang ke YouTube ya? Ya. Berarti kan dia publisher, betul. Dia akan share ke YouTube melalui agregator. Karena kan aset-asetnya itu yang manage, kan bisa jadi lagu itu nggak cuma satu dari satu musisi gitu ya, atau misalkan ya itulah kenapa kita juga bekerja sama dengan publisher gitu sih Pak. Gitu. Jadi itu salah satu contoh bahwa istilah di kita dan melihat ekonomi kreatif itu adalah growing the pie. Growing the pie. Oke, jadi kalau bayangin pizza gitu ya. Nggak apa-apa nih Pak ya? Nggak apa-apa. Kan pizza kan kalau pizza small cuman bisa dibagi 4 orang gitu kan. Tapi gimana caranya biar 8 orang bisa makan pizza? Pizzanya yang digedein sehingga semua dapat cut gitu kan. Nah, caranya pizzanya digedein gimana? Kalau tadi kesempatan ekonomi yang pertama itu adalah directly mengkonsumsi karya penciptanya. Kemudian dia kan bisa berkembang lagi ketika tadi digunakan oleh orang lain untuk orang lain juga dapat duit. Kemudian orang originalnya tadi juga dapat duit, gitu kan. Jadinya yang pizza tadinya small jadi extra large, sehingga bisa dibagi 16 orang, gitu. So jadi sebenarnya yang kita kembangkan adalah gimana semua saling win-win, gitu. Kebersamaan. Betul Pak. Jadi kalau semangatnya Indonesia gotong royong lah ya. Gotong royong. Jadi itu, dan jangan lupa kembali lagi. Advertiser, karena advertiser itu bisa dibilang bohirnya yang kenapa kok konten-konten di YouTube sebagian besar if not all of it free. Placement maksudnya itu, advertiser itu placement maksudnya. Betul, karena kan advertiser itu yang membuat the engine of economy, the YouTube economy grow. Gitu. Jadi termasuk ketika subscribe YouTube Premium misalkan, atau yang mana nggak ada iklan gitu, itu kan jadinya modelnya dibagi per, saya nggak tahu hitungannya, tapi kan kayak ada pembagian per stream gitu ya. Tapi at the end of the day, main revenue source-nya platform seperti YouTube kan dari ads, gitu. Jadi walaupun YouTube Premium, YouTube Musik itu nggak ada ads-nya, tapi kan YouTube berbagi revenue ke si channel-channel atau musik-musik itu, channel yang ditonton tanpa ads itu sumber utangnya tetap dari ads, gitu. Jadi makanya gimana cara meyakinkan advertisers bahwa ini adalah investasi yang menguntungkan buat para advertisers untuk bisa menjangkau calon konsumen atau viewers yang juga memang mereka targetkan. Dari Rektorat KI. Pas banget lagi ngomongin. Pas banget. Ini semuanya nyambung sih, cuman yang menjadi masalah adalah hanya satu sih bingung, kayak saya sendirian. Mudah-mudahan tapi tim YouTube Google tuh selalu kecil size-nya, tapi kita sangat eager untuk bisa kolaborasi lebih lanjut. Jadi kalau ditanya kira-kira apa aja yang dari YouTube pengen explore, kayaknya sih satu obviously awareness ya. Gimana kita terus membangun excitement dari 3 ekosistem tadi Pak, advertiser, kreator dan viewers. Biar mereka tetap antusias, ya kan? Antusias bikin karya, antusias nonton, antusias juga invest dari sisi advertising budget itu, maka kita harus raise awareness mereka tentang aspek-aspek apa sih yang menarik buat mereka gitu. Nah, jadi contohnya bisa itu tentang momen kebudayaan, bisa itu tentang momen pariwisata, jadi bisa nyambung juga sebenarnya, atau musik gitu ya. Event-event atau momen apa yang ada kira-kira antusiasmenya lagi tinggi, olahraga misalkan, itu juga bisa jadi apa, momentum buat kita sama-sama engage. Kemudian yang kedua kayaknya yang nggak kalah tentunya adalah skills. Ini mantap skills. Ini. Cuman
permasalahan yang kita jadi talent ya sering hadapi itu kan gimana sih bikin talent upskilling secara skala masif gitu Pak. Karena kan kalau kita ngajarin gitu, itu kan ya paling banter berapa orang gitu yang bisa langsung paham kau gitu kan itu butuh satu solusi yang skilled gitu. Nah itu yang terus terang kita ada banyak beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah kita juga diundang tempatnya Bu Yuwana untuk workshop dengan konten kreator dalam hubungannya dengan YouTube Shopping. YouTube Shopping itu juga ada syarat-syarat tertentu untuk bisa eligible ke kreator yang bisa menggunakan fasilitas YouTube Shopping. Tapi dan ada beberapa jenis kreator yang nggak bisa Pak. Contohnya musik tuh belum bisa Pak karena agak rumit dari sisi copyright. Kalau misalkan konten musiknya ada jualan barang juga. Gitu. Oh iya. Jadi sejauh ini kita putuskan untuk nggak membuka untuk yang konten genre musik. Tapi konten selain musik ada syarat-syaratnya berapa ribu subscriber, ada berapa watch time, itu nanti bisa apply kemudian jadi mitra YouTube Shopping. Jadi yang menarik contohnya di ada lagi mitra shopping ya. Shopping. YouTube Shopping. Jadi kreator itu juga bisa. Jadi kayak macam TikTok gitu dia. Betul. Betul. Nah bedanya dengan TikTok Shop, kalau informasinya kan TikTok Shop sama Tokopedia kan udah jadi satu ya, karena kan mereka udah merger apa segala macam gitu ya. Jadi makanya sebenarnya mereka satu company sendiri gitu dan mereka makanya di dalam aplikasinya bisa jualan langsung gitu ya. Kalau dari YouTube ini bermitra. Sejauh ini kita baru bermitra dengan Shopee di Indonesia dan Asia Tenggara. Itu untuk jadi di YouTube cuman kayak nge-tag aja konten video-video yang berisi produk-produk yang ingin dipromosikan, kemudian transaksinya ada di platform Shopee dan kita juga masih akan kembangkan dengan beberapa platform yang lain. Nah tapi yang menarik dengan TV gimana? Iya Pak Pupung di TV. Ya, di TV itu menariknya begini. Kita ketemu dengan banyak partner kayak Metro TV, kemudian MNC gitu ya Pak. Kan mereka kontennya termasuk yang paling jumlahnya paling banyak di YouTube nih. Kalau nggak salah Kompas TV aja 10 juta itu satu channel. Terus kemudian ya obviously mereka ngupload konten berita ataupun lifestyle, entertainment juga setiap harinya ribuan. Nah yang menarik tuh mereka kemudian dedicated untuk nge-tag video-video lama, nggak cuma video baru, video lama. Untuk misalkan penyiar lagi ngomong terus kemudian di dalamnya ada kayak botol minum merek Aqua apa gitu, di tag bisa beli Aqua nih dari video itu untuk beralih ke Shopee untuk misalkan beli produk itu. Nah di situ juga modelnya kan model komisi gitu kan. Jadi kalau diklik kemudian ada transaksi di Shopee, nah di situ dia dapat komisinya. Itu besar Pak itu Pak? 100% untuk karena kita masih baru launching, jadi YouTube nggak ngambil komisi. Saya nggak tahu detailnya berapa, tapi yang jelas komisinya itu sebenarnya didapat dari Shopee, gitu. Karena kan dia transaksinya di sana kan, dan merchantnya kan jadinya ngelihat berapa penjualannya di sana, gitu. Nah, cuman YouTube kan ngedrive trafficnya, gitu. Jadi itu juga salah satu form alternatif monetization yang dari YouTube untuk kreator. Saya baru tahu. Ya. Ini akan bagus sekali untuk subscriber musik itu politik akan bagus sekali untuk mengetahui bahwa ternyata ada 10 ya Pak. Ya. Ada 10 cara bagaimana memonetisasi. Kita cuma taunya cuma AdSense doang gitu ya. Betul. Tapi ternyata ada 10. Tapi ini yang baru dijelaskan baru 2 Pak. Super chat, super sticker, kemudian Super Jet, Super Sticker, Shopping, YouTube, ya, channel membership, 6, saya lupa 4-nya ada di workshop sendiri siaran pers. Workshop sendiri. Tetapi kan channel YouTube apa namanya subscriber Musik Itu Politik boleh dong ini say hello dan boleh dong tepuk tangan buat YouTube Indonesia. Terima kasih Pak Amin. Karena ternyata guys, ini persoalan apa namanya
teknologi saat ini dan pemanfaatan sosial media, it is not about economic impact but also social impact. Seperti apa yang dikatakan tadi, bagaimana membuat pie itu menjadi larger and larger dan can give benefit to all the society that get involved in YouTube. Oke, continue Pak. Saya memang begitu Pak, di channel YouTube saya suka begitu. Keren. Terima kasih Pak. Terakhir mungkin tadi kan talent, kemudian awareness, mungkin framework regulasi mungkin ya. Oke. Itu Good. framework regulasi ini terus terang saya nggak tahu gimana formulanya ya. Tapi kayaknya beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir Pak Presiden Prabowo kan juga bilang salah satu triggernya kan global trade issues ya, geopolitik gitu, bahwa sebenarnya isu yang penting adalah deregulasi gitu. Dalam artian kalau bisa jangan bikin kreator-kreator ini sulit untuk berkarya, ataupun advertiser ataupun viewers itu sulit untuk bisa menemukan konten yang bermanfaat buat mereka. Jadi saya nggak tahu, mungkin salah satu yang bisa kita amati adalah gimana peran AI, misalkan ketika kita ngomongin, karena cepat atau lambat kita juga menuju arah di mana AI itu membantu kreator, membantu advertiser, membantu viewer juga untuk jadi lebih produktif, jadi lebih kreatif gitu kan. Jadi kira-kira efeknya ke copyright seperti apa, efeknya ke penyiaran katakanlah seperti apa, ke konten moderation di platform seperti YouTube juga seperti apa gitu ya. Jadi kayaknya sih kalau mungkin saya bisa ada gambaran garis besarnya bahwa ini kan isunya nggak cuma di ekonomi kreatif aspeknya aja, tapi juga dari sisi katakanlah Komdigi, dari sisi pengendalian konten secara umum, kemudian juga dari sisi Kementerian Hukum, dari sisi hak cipta itu gimana mengembangkannya. Jadi kita sama-sama berdiskusi sinergi dengan banyak kementerian ini untuk menemukan kira-kira bentuk-bentuk regulasi yang suportif itu seperti apa. Mungkin satu mau hire orang berapa banyak? Gak akan ada habis 500 gitu ya. Dan ini di seluruh dunia, jadi 24 jam. 500 jam per menit. 500 jam video per menit. Iya. Jadi kalau satu jam ada 60 menit, berarti kan 60 kali 500 itu ya 30.000 ya. 30.000 jam video. Jadi kita ngobrol nih 1 jam, udah ada 30.000 jam konten yang ada di YouTube yang gak akan bisa kekejar untuk kita tonton. Oh, jadi artinya pun yang upload pada saat yang bersamaan upload terus itu dan jadi kita nggak mungkin mempekerjakan manusia manapun seberapa banyak untuk nontonin video satu persatu. Satu nggak kekejar, kedua juga bukan itu kenapa internet dan platform dibuat. Yes, ya kan? Karena tujuannya adalah biar istilah politisnya mendemokratisasi akses terhadap kreativitas. Jadinya kalau dulu nggak tahu, sekarang mungkin TV swasta ada berapa Pak? 7, 8, 10 ya gitu ya. Kalau seperti Pak Amin atau siapapun, istri saya bikin konten masak di YouTube. Kalau dulu ketika nggak ada platform seperti YouTube ataupun let's say Instagram, TikTok, mau nunjukin gini loh cara bikin rendang, itu kemana caranya? Iya. Ke TVRI, ya ngantri dulu kan, mana bisa. Dan ada kurasi di sana. Ada kurasi. Ente masak dibandingkan Siska Suitomo ya beda. Gitu. Saya lebih pilih Siska Suitomo. Chef. Ada yang bayarin kontennya. Tapi kan di sini aja. Keep silent. Itu ekstrimnya. Tapi disitulah beauty-nya ekonomi kreatif. Iya. Disitulah bisa muncul kreator seperti Pak Amin,
Just No Limit, Aura Gaming, kemudian arsitek, macam-macam. Yang kemudian mereka bisa, Bu Wamen tadi bilang emak-emak metik, ya kan? Disitulah kemudian empowerment ekonomi itu tumbuh, gitu. Jadi yang masang iklan juga gitu. Dulunya juga cuman bisa masang iklan di jam operasinya TV kan Pak. Dan nggak mungkin TV itu operasinya kan cuma dari jam, katakanlah saya ingat saya jam 5 pagi, jam 6 pagi sampai jam 11 malam lah. Masa iya konten 13 jam itu isinya iklan semua? Kan nggak mungkin ya kan? Jadi ada limitnya dong gitu. Kalau di platform seperti YouTube nggak ada limitnya basically. Karena semua konten itu bisa ketemu audiensnya. Mungkin saya, istri saya seneng yang masak-masak, beauty vlog segala macam, tapi nggak suka konten bola gitu. Dan kalau di TV swasta, kalau lagi prime time bola nggak bisa nonton cooking dong, gitu kan. Jadi kan semua cuman attentionnya di satu genre. Kalau di platform seperti YouTube, bisa aja orang milih. yang ada di meja ini Bisa milih beberapa konten, iya kontennya sendiri-sendiri. Ya, punya kreator sendiri, punya iklan sendiri. Ya. Semua yang tadi saya bilang grow the pie. Grow the Kalau pie. di TV, ketika jam lagi prime time, semua harus makan nasi goreng. Iya. Tapi kalau di platform ekonomi seperti ini, silakan mau pesen gado-gado, mau pesen batagor, mau pesen segala macam, semua penjual dapat untung, semua dapat kenyang. Dulu di zaman Orde Baru ada di mana kita harus dengerin pidato gitu ya Pak ya. Nah, tapi kemudian saya juga mau bilang bahwa bukan berarti TV kemudian mati. Karena justru TV punya akses jauh lebih luas dengan adanya platform seperti YouTube. Bisa nonton Kompas TV ya? Bisa nonton. Saya sekarang udah nggak nonton TV Pak. Nah. Saya nontonnya YouTube. Dan bahkan kalau misalkan saya ketinggalan nih, Iya bisa, konten Kompas TV kemarin iya malam, benar, nggak apa-apa. saya bisa nonton lagi. Iya, nonton lagi. Dan konten yang saya tonton lagi itu ada iklannya juga. Ada iklannya juga. Gitu. Jadi sebenarnya tidak mematikan. Tidak mematikan. Tidak mematikan TV Justru konvensional. memperluas. Sekarang kalau saya tanya Pak, apakah TV kemudian, udahlah, saya dimatiin nih sama platform digital, saya nggak usah upload konten di YouTube. Iya. Malah rugi dong. Malah rugi. Orang dia justru untuk itu. adanya platform. Pak, saya ini ada boleh pertanyaan satu nggak? Boleh ya? Nah, ini mewakili. Udah mau menjadi pembicara lagi. Bentar, saya mau pertanyaan terakhir nih. Ini mewakili subscribers YouTube Musik Itu Politik. Nah Pak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak, ada masalah. Kan YouTube di Amerika nggak mungkin menjawab persoalan semua ya. Kayak macam saya nih, persoalan saya itu PIN saya belum dapat Pak. Udah 2 kali dikirim alamat, belum kemarin-kemarin. Nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari YouTuber Indonesia, itu bisa nggak YouTube di Indonesia ini, cabang YouTube Indonesia ini melayani? Jadi sebenarnya kalau YouTube lagi-lagi karena sifat pertanyaannya itu teknikal Pak, dan biasanya tim kita tuh kalau yang di Indonesia itu biasanya support function aja, bukan yang secara produk. Jadi kayak saya kan public policy gitu, jadi nggak menangani secara produk. Nah itu biasanya ada help supportnya Pak. Tapi nanti kita dan biasanya akan langsung otomatis di follow up melalui email. Gitu. Melalui email. Jadi kayak customer service gitu ya. Iya, customer service. Di Indonesia ada? Ada juga. Ada. Di mana kantornya Pak? Biar teman-teman bisa nanya. Pakai email support Pak. Emailnya apa Pak namanya? Kayaknya ada di help. Di help. Oke. Jadi kayak masukin form gitu Pak. Jadi otomatis nanti create tiket. Karena kalau email doang kan kayak surat masuk kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau web form, jadi ada form kemudian dimasuk, itu kan dapat tiketnya, nomor tiketnya gitu. Jadi bisa di follow up langsung. Oke, jadi kasusnya itu ada nomor tiket. Ya, kayak kalau di customer service bank ya, gitu kan benar lah, ada nomor ininya, benar. Jadi tiap case itu ditelusurin gitu. Gitu. Oke, gitu ya guys. Nih. Jadi langsung nih dari jam per menit. Dan maksudnya tadi menjawab concern dari anak Pak. Saya juga ngobrol sama Menteri Perlindungan Anak juga bahwa tujuan kita terus terang bukan untuk tonton YouTube dalam 24 jam sehari, enggak. Itu juga berbahaya. Kita juga kerja di YouTube juga nggak nonton YouTube 24 jam. Kita juga ingin menggunakan itu secara sehat. Itulah kenapa kita punya YouTube Kids, kita punya tools namanya Family Link Pak. Jadi bisa dikontrol, dan menariknya, bagusnya karena YouTube itu satu company sama Google.
Jadi Family Link ini aplikasi gratis yang ada di iOS maupun di Play Store. Kita tahu ada beberapa, ada yang udah pakai. Oke. Jadi masuk ke Play Store, masuk Family Link. Tapi yang belum banyak tahu, Family Link itu bisa connect dengan YouTube Kids. Tapi bisa juga connect ke aplikasi utamanya YouTube. Jadi bisa tahu konten apa yang ditonton anak, dan kemudian mau disortir channel mana yang boleh ditonton nggak ditonton, itu bisa sama orang tuanya. Ini yang memang butuh awareness yang kita butuh raise. Nah yang paling menarik Pak, ini yang penting ya. iya, karena ada dari Family Link, atau Ibu udah coba belum? Handphone itu juga bisa dimatiin dari kontrol Family Link. Jadi handphonenya anak itu. Bisa. Nah jadi nggak cuma ngeblok YouTube-nya. Dan ini juga berlaku di Play Store-nya, bisa aplikasi apa yang bisa di-download, kemudian juga web browser-nya di Google Chrome, itu website apa yang di-blok, gitu-gitu bisa dipakai Family Link. Jadi saya bahkan eksperimen pakai handphone, saya punya 2 akun, satu pura-puranya channel anak, akun anak. Ini gara-gara saya setel setiap jam 11 malam sampai jam 7 pagi mati, handphone satunya mati, nggak bisa dibuka setiap jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Otomatis kita setting. Jadi mau ditambah juga bisa, dikurangin juga. Terus nanti kalau misalkan ada trackingnya berapa jam sehari, kita cuma mau ngasih 2 jam sehari, 1 jam sehari, itu bisa diatur dari Family Link. Nah, makasih Pak. Kalau di TV nggak ada yang begitu Pak. Kalau di TV nggak ada. Jadi kalau apps, justru karena apps Bisa terkontrol. itu bisa. Oke. Gitu. Nah ini nih pengetahuan-pengetahuan yang belum banyak tahu ya. Ini sebenarnya mungkin kita sambil menutup ya Pak ya, karena memang sudah kayaknya sudah ditunggu. Habis ini kan Bapak jadi narasumber ya. Nah mungkin izin sambil menutup, nanti teman-teman silakan. Habis ini kan juga akan ketemu untuk networking dan segala macam. Mungkin Pak Melani juga punya banyak pertanyaan. Nanti mungkin silakan disambung. Pak Dhani, terima kasih untuk kesempatannya. Dan mungkin ke selanjutnya mungkin